Shalom Alehem Besem Yeshua Hamashiach. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya, Pastor Juniarson Ginting. Renungan malam kita kali ini terambil dalam firman Tuhan, Filipi 1 ayat 20 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, Filipi 1 ayat 20-26, terkhususnya ayat 21 adalah ayat yang sangat fenomenal dan sering kita dengar, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata-kata ini keluar dari mulut Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yang menggambarkan bagaimana kehidupan Paulus untuk melayani Tuhan. Perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Paulus ditunjukkan di dalam ayat 21 ini. Paulus berkata dan berani berkata bahwa hidupnya adalah untuk Kristus, dan jikalaupun ia mati, itu adalah keuntungan. Ini satu ayat yang luar biasa, memiliki nilai yang tinggi, memiliki nilai yang dalam. Bagaimana hidup orang Kristen harus memiliki nilai. Oleh karenanya, renungan malam kita kali ini saya ambil topik nilai-nilai kehidupan Kristen. Sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tentu ada hal yang baru, yang berbeda dari sebelum kita mengenal Tuhan. Ada nilai-nilai kehidupan Kristen yang harus tinggal dan dihidupi oleh pengikut-pengikut Kristus. Kita mau belajar, ada nilai-nilai kehidupan Kristen yang harus bisa dilihat oleh orang di luar sana. Yang pertama dikatakan, hidup untuk Kristus. Filipi 1 ayat 21 seperti yang sudah kita baca, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini satu ayat yang luar biasa dan fenomenal. Jelas bahwa orang benar hidup untuk Kristus. Jika kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, maka kehidupan kita dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita sudah lahir baru, kita sudah yakin dan percaya bahwa kita sudah diselamatkan dan kita masih diberi umur oleh Tuhan, maka sejak saat itu dan ke depan, kehidupan orang Kristen harus memiliki nilai, yaitu untuk Yesus Kristus, untuk memuliakan nama Yesus, bukan untuk kepentingan dan keinginan daging, pribadi, ego, tetapi untuk kemuliaan nama Yesus. Itu nilai kehidupan Kristen yang pertama. Yang kedua dikatakan hidup dari Yesus Kristus. Kalau tadi hidup untuk Yesus Kristus, maka yang kedua hidup dari Yesus Kristus. Apa maksudnya?
Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, kehidupan yang kita alami setelah lahir baru atau percaya kepada Tuhan Yesus bersumber dari Tuhan Yesus dan bukan karena kekuatan kita, apalagi menganggap karena kebetulan. Karena tidak ada kehidupan ini yang kebetulan. Kalau hari ini kita masih hidup, itu juga karena kemurahan Tuhan. Semuanya dari Tuhan Yesus yang merupakan sumber kehidupan itu. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa hari ini kita masih ada, kita masih bisa bernapas, menghirup udara, itu suatu kebetulan atau memang kita hari ini memang harus masih hidup. Tidak sama sekali. Kebenarannya kita hidup hari ini karena kemurahan Tuhan. Oleh karenanya kita harus mengucap syukur dan sadar bahwa kehidupan kita dari Yesus Kristus. Itu nilai kehidupan Kristen yang kedua yang harus kita pahami. Yang ketiga dikatakan hidup bersama Yesus Kristus. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Jadi kehidupan orang benar tidak untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bersama Yesus karena Yesus tinggal di dalam diri orang benar tersebut, atau disebut Immanuel. Jadi jelas kita hidup bukan untuk ego kita lagi, karena kita hidup bersama dengan Yesus Kristus, dan Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Hidup kita bersama Kristus. Dan yang terakhir dikatakan hidup seperti Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17 berkata, "Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini." Luar biasa. Jika kita percaya kepada Yesus dan kita hidup di dalam Dia, maka kehidupan kita seharusnya juga seperti kehidupan Yesus Kristus. Karena kita adalah suratan yang terbuka dari kebenaran firman Tuhan. Jadi saya percaya ketika kita sudah lahir baru, kehidupan kita diubahkan dan berubah supaya hidup kita seperti Yesus Kristus. Karena pada ending atau ujungnya kita harus serupa seperti Yesus. Karena ketika Yesus datang kali kedua, Dia akan menjemput mempelainya. Mempelainya adalah orang-orang yang seperti Yesus, sekarakter seperti Yesus. Luar biasa renungan kita malam ini, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mengerti tentang nilai-nilai kehidupan Kristen. Demikian Bapak Ibu renungan kita. Jangan lupa bantu like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel, dan bagikan kepada sebanyak orang, teman-teman, saudara, Bapak Ibu, supaya mereka juga mengenal firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.